Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Baiklah, sekarang pemirsa Fatwa TV, kita berjumpa lagi di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Nah, yang sudah lama tertunda sedikit karena memang situasi Jakarta, Bekasi ini memang sedang heboh-hebohnya PSBB ya, dan sebelumnya juga zona merah. Jadi ya semoga pemirsa Fatwa TV juga bisa maklum ya kondisinya seperti ini. Juga pendengar radio di anggota RTVC insya Allah masih terkoneksi ya, relaynya insya Allah daftarnya juga masih sama. Ustadz, sekarang Alhamdulillah Fatwa TV sudah direlay oleh radio-radio anggota RTVC Ustadz. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Semoga dakwah semakin tersebar, bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam di mana-mana. Amin, Alhamdulillah. Baiklah pemirsa Fatwa TV, untuk bisa partisipasi di telepon 021 212 32 333. Nah, kami ulangi ya, 021 212 32 333 untuk tanya jawab mengenai seputar fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'jabal. Ustadz, monggo Ustadz, nasihatnya untuk pemirsa dan pendengar radio. Ya, bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV, para ikhwah, akhwat, para jamaah, teman-teman sekalian semuanya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Ya, dalam majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah meneguhkan iman kita untuk tetap terus berada di atas Al-Quran, berada di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, di atas pemahaman para ulama as-salafus salih. Karena meminta hidayah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini lebih dibutuhkan daripada kita makan dan minum. Seseorang yang tidak makan dan minum paling tidak dia meninggal di dunia. Tapi kalau seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, jauh dari petunjuk Allah, maka kesengsaraan itu dunia dan akhirat, waliyadzubillah. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita semuanya di atas jalan yang lurus, dan terus diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Untuk tetap tegar di atas musibah yang menerpa umat Islam dan seluruh warga masyarakat Indonesia. Allah berikan kesabaran. Kita yakin musibah itu pasti ada batas akhirnya. Iya. Ya, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Ya, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Karena itulah janji Allah kepada kita semuanya. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di Madarijus Salikin itu, agar musibah ini terasa indah, maka kita harus satu, punya keyakinan. Yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa apa itu? Kesulitan itu pasti akan berakhir. Ya, kesulitan itu pasti ada solusinya. Kesulitan pasti ada solusinya. Yang kedua, kita harus berpikir atas apa pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar di atas musibah. Ya. Yang ketiga, kata beliau, jangan kita melihat sudut pandang musibah yang buruk, tapi masih banyak berjuta-juta yang nggak bisa kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa kita harus melihat sisi buruknya saja, tapi kita harus melihat
sisi kebaikannya. Ibarat penggemar mawar, dia tidak akan melihat duri yang tajam. Dia akan melihat indahnya mawar merah ketika merekam. Masya Allah. Ya. Sempet-sempetnya Ya, berpuisi, iya. Masya Allah. Romantis Bisa indah sekali, juga. Ustadz, Masya Allah. Oh iya. Ya, Baiklah, seperti Ustadz. pengantin baru. Oh, pengantin Seperti baru ya. pengantin baru Baiklah, Ustadz. gitu kan. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, dihikit ikan piranha emang gue pikirin. Yang penting Aduh. sampai kepada tujuan. Baiklah, Ustadz. Alhamdulillahnya. Iya. Pemirsa Fatwa TV, ternyata Ustadz Nizar hobi humor ya. Sebenarnya. Baiklah, Ustadz. Ini sudah ada penelpon masuk, Ustadz. Nih, udah antri ini. Ya, baik. Kita Masya tanggapi ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, Oh, ya. terputus ternyata tuh. Ustadz pakai puisi sih, jadi putus dia teleponnya. Baiklah, Ustadz. Kita langsung baca pertanyaan dari yang masuk ke redaksi ya, Ustadz ya. Baiklah, ini Ya. dari Bapak Budi di Jalan Taman Sari, Gang Fokus, Tuban, Bali. Di Bali, Ustadz. Pak Budi, Taman Sari. Ya, baiklah. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Paman saya meninggal. Allah. Paman saya meninggalkan harta 1 istri, 1 anak perempuan, yang punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. 1 istri, kemudian 1 anak perempuan yang punya anak 2, 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Kemudian penjelasannya saya pause dulu, Ustadz ya, di pause dulu ya. Ada telepon masuk, boleh ya, Ustadz ya? Oh, silakan. Oh ya, baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana? Ibu Dian dari Bandung. Ibu Dian di Bandung. Iya. Baiklah, ada yang ditanyakan mengenai waris tentunya ya. Oh, Afwan dikira di luar ini bisa. Oh, ya. Begitu. Maaf, Ibu Dian mau bertanya tentang apa? Tentang masalah sholat taraweh, Pak Ustadz. Baiklah, kita tanya dulu Pak Ustadznya. Gimana Ustadz Nizar? Apakah kita Saya tanggapi atau bagaimana? Baru buka nonton TV. Ustadz Nizar, apa yang tanggapi? Ya, kasihan ke penanya yang berkaitan dengan waris cukup banyak sekali. Oh Ya, ya. Afwan. Iya. Ya, waktunya mepet. Insya Allah, Ibu ya. Dian, terima kasih banyak atas Ya. teleponnya, Baik. partisipasinya. Ya. Ya, seperti ini ya Ustadz ya, kita lanjutkan lagi yang tadi. Saat paman saya meninggalkan 1 istri dan 1 anak perempuan yang punya 2 anak. Nah, anaknya yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Intinya punya 2 cucu. Dan 3 kakaknya paman yang masih hidup. Satu bapak dengan paman saya. Ya, 3 kakaknya si paman itu masih hidup dari 1 bapak. 2 perempuan, 1 laki-laki. Maksudnya yang meninggal itu masih punya saudara kandung gitu ya? Betul, 3 orang, 2 laki, 2 perempuan, 1 laki, gitu masih punya saudara. Lantas, sedangkan adik paman lain, tapi 1 ibu 1 laki-laki. Ada lagi adik tapi 1 ibu 1 laki-laki aja dari bapaknya lain. Nah, kemudian bagaimana cara pembagian warisannya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak penanya dari di Budi di Bali ya. Tuban, Bali. Pak Budi di Bali ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berarti yang meninggal ini ahli warisnya sebetulnya istri 1, kemudian 1 anak perempuan, kemudian 3 saudara kandung. Ya, 3 saudara kandung, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian meninggalkan pula saudara 1 ayah, tidak sekandung. Nah, bagaimana perhitungan warisannya? Nah, berarti ahli waris dari yang bersangkutan ini adalah pertama istrinya, ya istrinya ini ahli warisnya, dan istrinya mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan sang suami. Istrinya 1/8 ya. Ya, baik. Kemudian anak 1 perempuan. Iya. Nah, anak 1 perempuan ini mendapatkan separuh dari harta sang ayah. Masya Allah, separuh ya.
setengah dari Setengah. harta yang ayah. Ya. Ya, kemudian ahli waris yang ketiga adalah saudara-saudara kandung dari sang ayah. Saudara-saudara kandung dari saya. Oh ya, betul. Yang 3 orang itu Yaitu ya. dua perempuan, dua satu laki. perempuan dan satu laki-laki. Iya. Nah, sisanya itulah yang diberikan kepada 3 saudara kandung ini. Oh, gitu. Ya, sisanya yang diberikan kepada saudara kandung dengan komposisi laki-laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Masya Allah. Iya, ya, seperti itu ya. Adapun yang lainnya mereka gugur kayak saudara seayah, mereka gugur dengan keberadaan saudara kandung. Oh iya, betul-betul. Ya, apalagi cucu ya, Iya. cucu dari anak perempuan itu memang bukan ahli waris ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Budi di Tuban, Bali sedang menyimak ya acara ini. Baiklah Ustaz, sudah ada penelpon masuk. Kita tanggapi boleh ya Ustaz ya? Oh iya. Baiklah. Betul. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Jamaluddin Jakarta, Pak. Bapak Jamaluddin Jakarta. Silakan Pak. Ya. Aslinya Madura, Pak. Nih nggak bisa pulang ini. Nggak bisa pulang ya. Silakan Pak, silakan. Mau tanya Ustadz, hukum ngasih Ya, hibah silakan. ngasih hibah ke anak dan bini itu bagaimana Ustadz ya? Hukumnya Ustadz ya? Ya. Seandainya Itu aja, Pak begini, Jamal punya, pertanyaannya. punya Ya. bikinin rumah buat anak dan istri gitu sebelum meninggal Ustadz gitu. Ya. Ya. Baik, Ada itu saja aja Pak pertanyaannya. Jamal. Ya, terima kasih banyak Ustadz ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Pak Jamal di Jakarta atas pertanyaan dan partisipasinya kepada kita Fatwa TV. Pertama masalah hibah. Hibah itu apa sih? Hibah itu kan hadiah bahasa kita ya Pak Jamal dan pemirsa semua. Hibah itu hadiah. Nah, seseorang memberikan hibah kepada istrinya, boleh nggak? Ya boleh. Kan memang itu yang sering dilakukan oleh para suami kepada istrinya. Beliin perhiasan, beliin ini, beliin itu, mulai dari yang ringan sampai yang besar, sampai yang berat ya. Memberikan hadiah kepada sang istri, tidak ada masalah. Kemudian memberikan hadiah kepada anak. Nah, di sini yang harus menjadi perhatian adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga Bashir Al-Ansari, yaitu apa? Akullu waladika nahalta mithla, apakah semua anakmu kamu kasih kamu kasih hadiah seperti yang ini? Itu maksudnya jika dia punya anak 2, ya maka dua-duanya yang dikasih. Ya, jangan sampai punya anak 2 atau 3 yang dikasih cuma 1, yang ini tidak dikasih. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'dilu baina auladikum, adillah kalian kepada anak-anak kalian. Tapi kalau sudah dipenuhi, seperti kesan yang kita fahami dari pertanyaan Pak Jamal ini, yaitu anaknya 1, kesan kita. Ya, kalau memang anaknya 1 atau anaknya 2 dan dua-duanya sudah dipersiapkan untuk dikasih itu, maka sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Catatan satu lagi, teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, ya jangan sampai kita ini ketika hendak memberikan hibah kepada anak atau istri, ada niatan biar saudara saya nggak dapat warisan, umpama. Contoh gini, umpama dia sudah belajar ilmu waris nih di Fatwa TV, anaknya perempuan saja. Oh, berarti nanti kalau saya meninggal, berarti saudara kandung saya dapat warisan dong, gitu ya. Iya. Akhirnya daripada mendingan gitu kan. Akhirnya dari dini hartanya diberikan semuanya kepada anak-anaknya sama istrinya, sehingga
sebelum meninggal pun dia sudah tak punya harta. Oh. Ya, secara hukum ya sah-sah saja, tapi kan Allah Maha tahu atas isi hati seseorang. Ya kan, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu Maha tahu atas sesuatu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi Allah tahu isi hati kita. Berarti isi hati kita ada sesuatu yang buruk, yang jahat. Ya, ini yang tidak diinginkan oleh para ulama. Jadi kalau mau ngasih hadiah, hadiahlah dengan tulus, ya, tidak ada niatan-niatan yang buruk dalam hati kita. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Jamal tadi bisa dapat mengambil manfaatnya ya, sudah mulai mengerti bagaimana itu hibah. Baiklah, Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk sepertinya. Bagaimana operator? Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Ummu Hakim, Tasikmalaya. Ummu Hashim, Tasikmalaya. Silakan Ummu Hashim. Ya, Ibu. Silakan. Saya punya teman, punya anak satu laki-laki, kemudian punya saudara kandung perempuan dan meninggalkan satu orang ibu. Jadi itu pembagian ahli warisnya siapa saja ya? Nah, meninggal pelan-pelan, itu Bu. suaminya. Baik, pelan-pelan Bu ya. Coba diceritakan dulu kondisinya, siapa aja dan bagaimana aja. Jadi meninggalkan satu orang istri, Satu orang istri, satu anak lelaki, satu istri, satu anak laki-laki, dua saudara kandung perempuan, ya dua saudara perempuan, satu orang ibu. satu ibu kandung ya Bu ya? Ya, kandung. Ya. Ya. Lantas? Ustaz. Oh baiklah, seperti itu ya kondisinya ya. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih banyak Ummu Hashim ya. Ummu Hisham. Ya, Ummu Hisham. Semoga ini bagian dari dakwah yang kita lakukan. Ummu Hisham juga lagi melakukan proses dakwah juga kepada temannya ya. Ini yang perlu kita tiru ya. Ketika ada teman kita yang bertanya, kemudian kita nggak tahu, ya alangkah baiknya kalau itu tidak kita memaksa diri untuk menjawab ya, tapi kita lemparkan pertanyaan itu kepada ustadz yang kita anggap mengerti untuk menjawab pertanyaan itu. Ini bagian dari pahala buat kita semuanya. Yeah. Kemudian yang kedua, sebelum saya jawab, Ummu Hisham nanti disiapkan catatannya, ditulis jawaban saya, biar Ummu Hisham menyampaikan jawaban saya kepada teman Ummu dengan benar, ya tidak salah ucap. Ya, jangan modal telinga, nanti saya takut ibu salah ucap, berabe kata Ustadz Nizar, waduh, runyam saya ibu urusannya. Ya, jadi gini, siapa ahli waris dari si mayit ini, si pewaris ini? Ya, ahli waris dari si mayit siapa? Itu yang harus kita ketahui dulu. Yeah. Ahli waris dari si mayit ini adalah pertama siapa namanya? Istrinya tentu yang pasti. Ya. Istrinya ahli waris dia. Kemudian yang kedua, ahli warisnya adalah sang ibu kandungnya. Ya. Kita bicara istri, kemudian yang kedua ibu kandungnya. Kemudian yang ketiga anak laki-laki dia. Ya. Anak laki-lakinya. Adapun saudara-saudara kandung dia, ya, adapun saudara-saudara kandung dia, maka saudara-saudara kandung ini semuanya mahjubun. Mereka semua terhalang. Ya, mereka terhalang artinya mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena keberadaan al-far'ul waris, keberadaan anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki ini yang menjadikan saudara kandung dari pewaris ini gugur, tersingkirkan. Oke, sekarang berarti berapa perolehannya? Nah, perolehannya adalah pertama si istri
Jadi si istri itu mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena punya anak. Ya. Kemudian yang kedua, si ibu kandung ini mendapatkan 1/6. Ya, kenapa dapat 1/6, nggak 1/3? Karena punya anak laki-laki. Ya. Sisanya jadi 1/8 dari total harta. Umpama hartanya 1 miliar, 1/8 dari 1 miliar. 1/6 dari 1 miliar. Ya, 1/6 dari 1 miliar. Ya. Ingat, 1/6-nya dari 1 miliar ya. Nah, sisa 1 miliar dipotong 1/8, 1 miliar dipotong 1/6, itu menjadi milik semuanya anak laki-laki. Walau anaknya masih kecil, Ustadz, walaupun anak ini masih kecil, masih bayi, tetap dialah bayi kaya raya. Jadi tetangganya semua teman-temannya harus siap-siap untuk pengen jadi mantu karena ini anak duitnya banyak. Iya, Masya Allah. Baiklah, Masya Allah Ustaz. Baiklah, seperti itu ya Ustaz ya. Siap-siap jadi kaya ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, saat ini sepertinya sudah ada penelpon masuk, kita tanggapi boleh ya Ustaz ya? Oh iya, silahkan. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dari Ibu siapa? hamba Allah dari Pekanbaru. Oh ya, hamba Ingin Allah bertanya Pekanbaru. tentang pembayaran zakat mal. Oh, seperti itu. Ya. Apakah boleh saya membayarkan zakat mal kepada seseorang yang sedang berhutang kepada saya, di mana yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar karena sudah bangkrut. Nah, kemudian kalau memang bisa, bagaimana caranya? Apakah saya niatkan saja atau saya lafazkan kepada mereka? Yang bersangkutan itu sudah tidak bisa dihubungi, sudah lost contact. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, tentang pembagian hibah, apakah porsinya sama dengan pembagian harta waris? Demikian pertanyaan saya. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Itu masalah zakat ada Ustadz Dr. Irwandi ya yang bahas itu. Ustadz Irwandi, ada Arifin. Ustadz Arifin, iya. Ada juga Ustadz Dr. Musyafa. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Ibu penanya dari Pekanbaru, terima kasih banyak, Masya Allah Pekanbaru, ya, kota yang indah itu. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan zakat, nanti di sini sudah ada pengampunya sendiri mereka, yaitu ada Dr. Irwandi, ada Dr. Arifin ada Badri. Dr. Musyafa, ada Dr. Arifin di situ. Nanti silahkan Ibu tanyakan ketika mereka live, ya. Saya hanya menjawab hal yang berkaitan dengan warisan saja. Baik. Oke, sekarang apakah perhitungan hibah dengan warisan itu sama? Tentu berbeda, Ibu. Beda ya. Kenapa? Karena hibah itu kan diberikan di saat seseorang dalam kondisi sehat walafiat, ya, dalam kondisi sehat. Kalau bahasa hukumnya tidak dalam kondisi mau mati, Bu. Ini bahasanya nggak enak ya. Jadi dalam kondisi sehat walafiat, segar, bugar, ya, dia memberikan hibahnya itu. Nah, tentu hibah ini adakah ketentuan seperti yang ada dalam waris? Tidak. Ya, namanya orang ngasih kan terserah orang ngasih itu seberapa. Ya, yang ngasih itu seberapa terserah hibah, ya kan? Ya. Betul. Jadi nggak ada pakemnya, tidak perlu disamakan dengan pembagian waris ya, Ustaz ya? Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Masih tersambung? Baik. Jadi tidak perlu ada pembagiannya, tidak perlu disamakan dengan waris ya, perhitungan waris. Nah, jadi gini,
saya ulangi, maaf koneksi terputus bentar ya tadi. Baik. Jadi kalau apa namanya waris itu kan berkaitan dengan seseorang yang wafat. Oh. Jadi seseorang wafat dan dia meninggalkan harta, kan gitu kan? Iya, betul. Si A wafat dan si A ini punya harta. Maka harta yang ditinggalkan oleh si A inilah yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu waris. Oh, gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan hajat orang banyak, Hajat orang yaitu banyak. para ahli waris. Nah, karena berkaitan dengan hajat orang banyak, maka syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi harta ini sedemikian rupa dengan adil dan bijak, karena Allah punya nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Iya. Ya, kalau dilepas begitu saja, terserah, ya maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keributan dan kekacauan, ya kan? Iya. Nah, berbeda dengan hibah. Kalau hibah itu yang punya masih hidup, sehat walafiat, Iya. segar, bugar. Maka dia bebas untuk memberi hartanya mana yang dianggap maslahah yang baik menurut dirinya. Oh, gitu. Nah, ini jawaban. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oh ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Hamba Allah di Pekanbaru, semoga Ibu bisa jelas ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Nizar. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana nih? Hah? Bapak boleh teleponnya dikecilkan ya? Oh maaf, bukan telepon, televisinya. Televisinya dikecilkan. Iya, Pak. Nah, sudah kecil televisinya? Nah, ada Pak. Nah, Dari Bapak siapa di mana? Pak Indra, Pak, dari Padang. Bapak Indra di Padang? Iya. Silakan Pak. Jadi mau nanya nih Pak Ustadz, dokter ya. Ini masalah warisan. Jadi orang tua kami itu, gitu, dia 3 laki-laki. Jadi orang yang 3 laki-laki ini kami sebagai anak laki-laki semuanya, ya dari antara orang yang 3 ini ada saudaranya perempuan 2 orang. Jadi kenapa harta bagian warisan yang bapak kami kok pergi ke anak-anaknya yang perempuan itu? Dapat gambarannya Ustaz? Bisa diulang Ya, Pak ya. Indra? Gini Pak, kami kan bapak kami itu kan 5 orang, dia kakak beradik semuanya. Oh, 2 Bapak. perempuan, 3 laki-laki. Tapi setelah dia meninggal, orang tua kami laki-laki ini kan udah wafat ketiga orangnya, yang laki-laki ini. Tapi setelah dia meninggal, tapi sama kepunaannya, harta ini perginya, kok enggak ke sama kami dikasih orang itu? Jadi hartanya diberikan kepada saudara-saudara perempuannya ya. Ya, ke anak perempuannya, anak, ya kepinakan nanti sekarang namanya itu kan. Ya, anak dari anak perempuan ya. Iya, ya. Apa ini bagian dari budaya Minang itu ya? Itu sakut gigi itu ya? Pak Indra, yang mau ditanyakan bagaimana Pak? Pertanyaannya apa? Apa kurang jelas ini jadi. Bapak Indra, Assalamualaikum. Pak Indra, masih tersambung? Assalamualaikum Pak Indra. Ya bisa ditangkap lah. Iya Pak Indra, Iya. yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Jadi apakah nggak ada alasan bagi dia itu Pak memulangkannya sama kami Pak? Oh, bagaimana Yang cara? kami tanya. Ya, paham. Ya. Baiklah, jazakallah khair Pak Indra atas partisipasinya. Semoga Ustadz sudah dapat gambarannya ya. Baik, kami tutup dulu. Baik, silakan Ustadz. Seperti apa ini kondisinya seperti ini kalau kayak gini ceritanya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
kasus yang disampaikan oleh Pak Indra. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Pak Indra untuk partisipasi dengan kami di Fatwa TV ya. Kasus yang disampaikan Pak Indra ini sepertinya budaya masyarakat Minang sepertinya ya, di mana mereka Materialis. mengenal yang namanya prinsip pusako tinggi ya, seperti host kita ini saat ini kan orang Minang juga. Minang palsu, Ustaz. Besar di Jakarta. Iya, tapi Minang sudah kolaborasi. Kolaborasi ya, sama ketan hitam campurnya. Sama sayur asem. Iya, betul. Jadi gini, ini kayaknya budaya Minang ya, di mana ada istilah mereka pusako tinggi atau harta waris diturunkan kepada si perempuan-perempuan saja. Iya. Ya, ini budaya mereka. Nah, uruf budaya itu sebetulnya ada sudut pandang sendiri dalam syariat Islam. Ya, ada pijakan sendiri dalam syariat Islam, tetapi itu ada ketentuannya. Selama uruf itu, budaya itu tidak berseberangan ya, tidak bentur dengan syariat Islam. Ya. Ya. Jika itu terjadi benturan dengan syariat Islam, tentu mana yang kita pilih? Al-Qur'annya, hadisnya, atau budayanya? Ya, tentu jawaban pasti dari setiap orang pun, setiap umat Islam akan menjawab, tentu yang kita kedepankan adalah Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti banyak contoh dalam sejarah di mana budaya-budaya yang terjadi di zaman awal Rasulullah SAW itu ternyata banyak sekali yang berbenturan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, benturan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tentu yang berjalan adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, dalam kasus ini tentu benturan dengan syariat Islam. Syariat Islam punya aturannya, saudaraku sekalian, teman-teman sekalian, punya aturan dalam perhitungan waris, ya. Di mana jika seseorang wafat, siapa ada ahli warisnya? Dalam kasus yang disampaikan Pak Indra ini, ya, ada istri, kemudian ada anak berapa tadi 5 kalau nggak saya salah tangkap ya. Siapa ahli warisnya? Ya, kemudian ada pula saudara kandung ya dari si mayit. Siapa ahli warisnya? Tentu ahli warisnya di sini adalah istri dan 5 anaknya. Apalagi anaknya di sini ada anak apa namanya? Ada anak laki-laki 2, perempuan 3 kalau nggak salah tadi kan. Nah, jadi ahli warisnya itu ya mereka ini. Adapun saudara kandung dari si ayah itu gugur karena ada anak laki-laki. Apalagi sampai kepada ponakan, itu terlalu jauh lagi itu. Jauh, ya. Maka kita harus dikembalikan kepada prinsip Al-Qur'an. Ya, ini yang paling adil, ini yang paling baik, ini yang paling berkah, yang paling afdol dan sebagainya. Kalau kita tidak mau, enggak, ini kan budaya kita. Berarti kita resikonya berat, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Berarti kita membuang hukum-hukum Al-Qur'an. Takutnya kita masuk dalam ayat wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah menutup ayat-ayat waris itu dengan afirman ini, siapa yang melampaui batas, berapa yang bermaksiat kepada Allah, maksiat sama Rasul, melampaui batas dengan hukum-hukum yang Allah tentukan ini, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, tentu ini ancaman yang sangat berat sekali ya. Kita kembali kepada Al-Qur'an, hadis yang sudah menjelaskan buat kita. Tentu bukan untuk hidup kita sengsara. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk kesengsaraan, tapi Al-Qur'an diturunkan untuk kebahagiaan kita semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya, sekaligus bagaimana supaya kita tetap taat ya apa yang sudah Allah tulis di Al-Qur'an. Baiklah, ini Ustaz sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita tanggapi boleh ya? Oh iya. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam ini Pak Ustadz. Ya, televisinya dikecilkan Pak. Televisinya dikecilkan. Iya. Ya, dimatikan dulu TV-nya juga nggak apa-apa.
Sudah? Hah? Sudah, Pak Ustadz. Baik, dari Bapak siapa di mana sekarang? Saya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, dari Bapak siapa nama? Bapak Evi. Bapak Evi, Lubuk Linggau. Silakan. Ya, Palembang. Silakan Pak Evi. Begini Pak Ustadz, saya ada 9 saudara. Yang kakak saya itu sudah meninggal. Dia tidak punya anak, cuma punya anak tiri. Artinya banyak. Dan saya, beradian saya ini, begini Pak Ustadz, apa ada hak apa enggak gitu nah, untuk warisan itu. Pak Evi, saya boleh bertanya sebentar, Pak Evi? Ya, ya. Saudara Bapak yang meninggal ini punya suami atau punya istri, Pak? Punya suami. Nah, berarti saudara Bapak ini perempuan ya? Saudara saya itu laki-laki itu Bapak sudah meninggal. Oh, yang meninggal laki-laki saudara Bapak. Ya, laki-laki. Berarti dia punya istri. Dia punya istri. Dia punya istri. Nah, punya istri. Tapi tak punya anak. Tak punya anak, dia punya anak tiri. Anak angkat. Oke. Anak angkat ya. Terus ada berarti punya saudara 8, Pak. 8 ya. Laki ada berapa, Pak? Laki ada 5, Perempuan 3. perempuan 9 semuanya. Laki ada 5, perempuan ada 4. Oh, berarti sekarang lakinya tinggal ada 4, perempuannya ada 4 ya? Perempuan 4 ya. Oke ya. Bapak bisa simak jawabannya Pak di televisi ya? Ya, Pak Evi. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Bapak Evi yang di Lubuk Linggau ya. Sumatera Masya Allah, Selatan. terima kasih teleponnya, partisipasinya dengan Fatwa TV, dengan kita semua untuk berbagi ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, memberikan rahmat dan hidayahnya. Bapak Evi, dalam kasus Pak Evi yang sampaikan, siapa ahli waris dari saudara Bapak yang wafat itu? Ya. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah yang pertama, ahli warisnya yang pertama adalah istrinya tentu ya. Ya, mohon maaf, ada istrinya ahli waris yang pertama itu. Istrinya. Kemudian ahli waris yang kedua adalah saudara-saudara kandungnya. Ya, saudara-saudara kandung dari yang wafat. Yang wafat. Ya, saudara kandung dari yang wafat. Nah, berapa bagian dari istri? Ya kan gitu. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Maka bagi istri-istri kalian itu dia mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan si pewaris, si mayit. Kenapa? Karena si pewaris, si mayit ini tidak mempunyai anak. Ya, si pewaris tidak punya anak. Ya. Karena dia nggak punya anak, maka istrinya dapat 1/4 dari total hartanya. Oh, gitu. Lalu sisanya 3/4-nya dibagi kepada saudara-saudara kandungnya. Ya. Bagi kepada saudara kandung yang 8 tadi, 4 laki, 4 perempuan. Laki 4 Dengan perempuan. pembagian komposisi laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tentu ini setelah dipotong bagian dari istri yaitu 1/4. Ya. Adapun dengan anak angkat, tentu ini anak angkat tentu tidak mendapatkan warisan ya. Anak angkat tidak mendapatkan warisan sama sekali karena dia bukan bukan anaknya sama sekali ya. Dia bukan anaknya orang gitu kan. Ya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan warisan. Kalau toh dia mendapatkan wasiat, ya kalau dia dapat wasiat, maka itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada wasiat.
kalau tidak ada wasiat ya tidak boleh dipaksain. Ini kasih dulu sepertiga, anaknya ini begini dan begitu. Nggak boleh, nggak ada wasiat kok dipaksain. Gitu ya. Nah, ya ini jawaban saya Bapak Evi di Lubuk Linggau. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Evi bisa dapat ya ilmunya seperti itu, bagaimana cara pembagian warisnya. Baik Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk lagi Ustaz ya. Kita tanggapi boleh ya Ustaz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu siapa di mana? Ibu Ica di Papua. Baik, Ibu Ica di Papua. Silakan Ibu Ica. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ica di Papua. Silakan Ibu. Ini saya mau nanyakan mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan yang Bapak yang berasal dari Padang tadi. Oh ya. Nah sebenarnya ya yang juga merantau di Papua gitu kan. Nah ini kan maksudnya tuh warisan tuh memang kalau kata Ustadz tadi penjelasannya kita harus kembali kepada syariat Islam. Permasalahannya nih Ustadz, kalau di Padang itu kan kalau yang namanya pusako tinggi itu kan itu pusako yang nggak pernah dibeli itu. Maksudnya dulu nenek moyang kita itu merambah hutan gitu kan, entah berapa banyak lah dia rambah mungkin sesuai kemampuannya. Nah, jadi itulah yang dinamakan pusako tinggi turun temurun ke ikut adatnya ke anak perempuan gitu kan. Nah, selagi masih mempunyai anak perempuan terus dapat, kalau anak perempuan sudah habis, berarti dapat ke status laki-laki gitu kan. Nah, punya hak penuh laki-laki gitu. Tapi setelah anak laki-laki ini meninggal, terserah dia, mungkin sebelum dia meninggal dia mau jual atau gimana, itu terserah dia, tapi nggak bisa turun kepada anaknya memang kan. Masalahnya nih Ustaz, memang kalau kita kan sudah mengetahui mungkin belajar harus dikembalikan kepada syariat Islam. Nah masalahnya kita ini nggak mampu untuk melaksanakan syariat Islam itu di adat Minangkabau ini. Maksudnya kan nggak ada yang bisa mendukung, maksudnya otomatis kan kita harus bermufakat dulu. Nenek mama, maksudnya saudara udah berkembang biak nih, banyak kan dari nenek A, nenek B, nenek C. Apalagi mereka itu nggak tahu syariat Islam. Nah kita ini kan yang udah mengetahui kan nggak mampu untuk melaksanakan syariat Islam ini tentang pusako tinggi ini kan pembagiannya. Itu gimana Ustadz? Apakah kita dikenakan dosa atau gimana gitu? Kita nggak mampu, nggak berdaya lah ibaratnya itu. Nggak bisa, harus dikumpulkan semua keluarga besar itu kan, dulu kan nggak ada penyelesaiannya maksudnya. Nah itu gimana Ustadz? Apakah kita mengetahui ini nggak mampu melaksanakan syariat Islam itu pembagian waris? Apakah kena dosa atau gimana? Nah, mohon nasihatnya Ustaz dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica sudah bergabung bersama kami. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullahi wa ba'd. Terima kasih banyak Ibu Ica dari Papua, Masya Allah. Ya. Dari ujung Indonesia ini, Masya Allah. Jauh sekali. Gabung bersama kami, telepon dengan kami. Terima kasih banyak atas gabungnya dengan Fatwa TV. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Atas permasalahan yang Ibu Ica katakan tadi itu sebetulnya tidak ada istilah kita tidak mampu, Ibu Ica. Ya, pasti kita mampu. Cuman kemampuan kita ini sampai seberapa, gitu ya. Jadi kalimat yang pas adalah kita mampu untuk berbuat. Pasti kita mampu untuk berbuat, tapi kemampuan kita ini seberapa? Ya, apakah kita mampu untuk merubah itu semua? Wah, tentu ini sebuah luar biasa. Tapi kalau kita tak mampu untuk merubah semuanya, paling tidak kita punya kemampuan untuk menasehati saja. Ya kan? Kita punya kemampuan untuk nasihat. Menasehati keluarga yang ini, menasehati keluarga yang sana, mengingatkan sini. Kewajiban kita sampai di sini, Pak Ibu Ica. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Utusan itu punya menyampaikan saja.
Ya, kita menyampaikan saja. Seperti kita yang di fatwa di sini, ustadz-ustadz semua yang bergabung dalam Fatwa TV, mereka semua menyampaikan ilmu sebatas yang mereka ketahui, sebatas yang kita ketahui berdasarkan dalil-dalil dari Quran, hadis, ya. Nah, kita sebatas menyampaikan. Masalah pemirsa nanti mengamalkan, pemirsa tidak mengamalkan, kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah buat kita dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jadi Ibu Ica hanya kalau tak mampu untuk merombak semuanya, Ibu Ica punya kemampuan untuk menasehati, Ibu Ica. Nasihat itu mahal, itulah Islam, Ibu Ica. Islam ini dibangun di atas nasihat. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Sabar walaupun Ibu Ica nanti dipojokin dan sebagainya, sabar. Rasulullah aja dihina, dipojokin, apalagi kita semuanya, ya. Kemudian itu yang bisa kita lakukan. Masalah mereka mendengar atau nggak mendengar, itulah yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hidayah, bukan kewenangan kita lagi, itu sudah. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita punya kewajiban untuk berdoa, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, membukakan pintu hidayah, sehingga mereka bisa memahami. Sudah dua ini yang bisa kita lakukan, Ibu Ica. Ya, nasihati mereka, terus nasihati. Masalah dengar nggak dengar itu bukan urusan kita. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga Ibu Ica di Papua tadi bisa dapat ya gambarannya ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Nizar. Baiklah, apakah sudah ada tersambung telepon operator? Baiklah, kita sapa dulu Ustadz penelpon masuknya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana nih? Dari hamba Allah dari Papua, Pak. Oh, dari Papua juga, Masya Allah. Hamba Allah di Papua. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya mau tanya Pak, kita bersaudara 7 orang. 7 orang ya? Baik. 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. 4 laki, 3 perempuan. Ya, jadi kita orang tua laki-laki sudah almarhum. Ya. Bapak wafat ya. Kita punya orang tua itu tidak punya harta uang, cuma kebun. Istrinya Bapak tadi yang wafat masih ada? Ya, saya sudah berkeluarga Pak, saya sudah berkeluarga juga. Bapak televisinya dikecilkan Pak? Televisinya dikecilkan? Oke, baik. Ya, sudah Pak. Iya. Oke. Ayo. Agak lebih cepat Bapak punya di Papua. Orang tua laki-laki kan sudah meninggal, jadi kita tidak ditinggalkan harta uang, cuma kebun. Lantas? Jadi kebun itu saya minta dibagi-bagikan sama anaknya supaya keesokan harinya anaknya itu tidak bertengkar begitu. Tapi saya kasih tahu Mama, saya bilang selagi Mama masih ada, kebun itu haknya Mama semua. Haknya Mama semua. Tapi nanti kalau Mama sudah tidak ada, kan Mama sudah tua, anak-anaknya Mama sudah tidak bertengkar lagi. Tapi Mama saya ini dia tidak mau, hanya khusus anaknya perempuan. Perempuan. Jadi saya takutnya Mama ini, kalau saya sih tidak ini Pak Ustadz, tidak artinya tidak mengharapkan itu. Cuman takutnya orang tua saya ini sampai melanggar hukum agama. Jadi bagaimana solusinya, saya tanya sama Ustadz, supaya saya punya Mama ini saya bisa kasih tahu dengan yang jelas, yang baik. Baik. Ya. Baiklah, cukup ya Pak ya. Seperti itu ya kondisinya, insya Allah. Baik. Apakah sudah dapat gambaran ya Ustadz ya? Ya. Oke, ya. Baiklah, terima kasih atas sudah bergabung bersama kami ya, Bapak hamba Allah di Papua. Ustadz, kita punya waktu tinggal 5 menit menuju azan maghrib nih ya, Ustadz ya. 5 menit semoga cukup ya jawabannya Ustadz ya. 2 menit. Oh, 2 menit, Masya Allah. Baiklah Ustadz, silakan jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Bapak yang di Pak Ahmad dari Papua tadi Papua. Ya, jadi jawaban gini Pak, prinsip yang diambil tadi itu tentu tidak benar, salah Pak ya.
Kenapa? Karena harta yang ditinggal oleh seseorang karena faktor kematian itu jadi harta warisan. Kalau sudah memang jadi harta waris, ya pemiliknya adalah ahli waris semuanya. Jadi jika si istri dalam hal ini ibu Anda, si istri berkuasa dengan harta ini, kemudian dia membagi harta itu sesuka semau yang dia kehendaki, sesuai yang dia kehendaki saja. Ya, maka ini kekeliruan yang jelas ya. Jadi harta yang ditinggal itu walaupun berupa kebun bukan harta, itu kan itu bukan uang, itu kan harta. Ya. Jadi kebun itu menjadi milik ahli waris semua, ya termasuk istri dan anak-anaknya yang tadi itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi di Papua benar. Jadi harus dibagi kepada semua ahli waris, semua anak-anaknya termasuk sang istri. Tidak boleh istri menguasai dan membagi kepada anak perempuan saja. Itu tidak diperbolehkan. Saya takut ini kedzaliman, nanti berdosa ya. Diingatkan terus ibunya, jangan bosan-bosan. Terus diingatkan dengan bahasa santun, dengan bahasa yang baik, terus doain kepada Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua pada hari ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dari hari ini Papua cukup banyak ya Ustaz yang masuk ya. Ada 2 Papua, Lubuk Linggau, kemudian di Padang, jauh-jauh Ustaz, Sumatera dan Papua. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio tergabung di ARK TVC. Demikianlah fikih praktis live interaktif fikih praktis ilmu waris ya dari bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal telah usai genap hampir 1 jam karena terpotong insya Allah sebentar lagi ada maghrib, maka kita sudahi dulu acara ini. Baiklah kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini